Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati Al-Ustaz Andi Rahman MA selaku dosen pengampu pada mata kuliah praktikum ibadah, dan yang saya hormati pula teman-teman sekalian yang insya Allah senantiasa dalam rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit dari apa yang saya telah pelajari tentang berlaku adil. Seperti yang telah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa adil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, dan kita telah mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berlaku adil, tidak memandang apakah dia cantik atau tidak memandang apakah dia miskin atau kaya, tidak memandang apakah dia dari kalangan biasa atau kalangan pejabat atau orang-orang terhormat. Dalam satu hadis dikisahkan ketika Rasulullah mendapati satu wanita yang mencuri dari kalangan keluarga terhormat dan bermartabat pada masa itu. Ketika itu dikisahkan dalam satu hadis, ketika itu salah satu wanita dari keluarga yang terhormat, dari keluarga yang terpandang pada zaman itu telah mencuri. Kemudian seharusnya hukum yang ditegakkan tentu potong tangan. Kemudian keluarga dari pihak wanita ini keberatan untuk dijatuhkan hukum potong tangan dan berusaha semaksimal mungkin mengusahakan segala upaya agar hukum qisas ini tidak dijatuhkan kepada si wanita ini. Kemudian akhirnya keluarga tersebut menemui salah satu sahabat yang sangat dicintai Rasulullah dan dekat dengan Rasulullah. Dia bernama Usamah bin Zain. Kemudian keluarga ini menyampaikan tujuannya bertemu dengan Usamah. Tidak lama kemudian Usamah pun datang kepada Rasulullah dan menyampaikan tujuan dan maksud kedatangannya, yaitu untuk menyampaikan permintaan dari keluarga wanita yang mencuri ini untuk tidak dijatuhin untuk hukum potong tangan. Mendengar maksud dan tujuan Usamah datang kepada Rasulullah dan menyampaikan permintaan wanita tersebut, kemudian Rasulullah terlihat marah, dan Rasulullah pun bertanya kepada sahabat Usamah, apakah kamu meminta keringanan atas ketetapan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah pun berdiri dan seraya berkhutbah di depan kaum muslimin yang ada pada saat itu, yang ada bersama Rasulullah pada saat itu. Kemudian Rasulullah berkata, sungguh orang-orang yang telah membinasakan orang-orang sebelum kamu, yang membinasakan kalian adalah orang-orang yang ketika mendapati orang terhormat mencuri, maka ia tidak menghukumnya. Namun sebaliknya, ketika seseorang dari kalangan rendahan mencuri, maka kau mengadili dan menjatuhkan hukuman atasnya. Kemudian Rasulullah bersumpah, demi Allah, bahkan ketika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya si wanita ini pun tetap dijatuhi hukum potong tangan dan tidak berubah hukumannya. Kemudian dari Sayyidah Aisyah menyampaikan, dari satu riwayat lagi menyampaikan dari Sayyidah Aisyah bahwa ternyata wanita ini pun akhirnya bertaubat, kemudian datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan hajat-hajatnya. Setelah kita tahu Allah telah menetapkan hukum-hukum yang sangat amat adil.
Allah menetapkan hukum antara wanita dengan laki-laki dengan begitu baiknya. Allah menempatkan segala perkara yang ada di bumi ini dengan sangat-sangat indah, terutama Islam yang mengajarkan berbagai hal dengan sangat signifikan, yang sangat detail seperti itu. Baik, begitulah dikisahkan bagaimana Rasulullah itu amat adil dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada di kalangan masyarakat. Kemudian bagaimana kita dianjurkan untuk bersikap adil kepada sesama, kita memberikan hak tetangga, kita memberikan hak teman, kita memberikan hak-hak orang-orang yang memiliki haknya atas kita. Maka dari itu, janganlah kita berbuat zalim kepada sesama kita. Berikanlah hak tetangga kita, berikanlah hak diri kita sendiri, berikanlah hak akal kita, hak hati kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak tetangga kita untuk mendapatkan sikap baik dari kita, hak setiap muslim yang berada di sekitar kita, hak untuk mereka belajar, hak untuk mereka mengetahui banyak hal, hak untuk mereka merasa damai, hak mereka untuk merasa aman ketika berada di sisi kita. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tentu kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.